Oke. Ya, baik. Saya buka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di Ars University meskipun keadaan masih belum berubah jika dibandingkan dengan semester 1 kemarin ya. Terakhir kita bertemu di mata kuliah algoritma dan pemrograman itu untuk kelas malam, sementara ini masih daring gitu karena kebijakannya masih uji coba untuk tatap muka. Jadi di percobaannya untuk kelas pagi itu pun hanya terbatas 15 orang saja setiap kelas dan hanya satu mata kuliah saja. Jadi untuk kelas malam harap bersabar, mungkin satu semester ini kondisinya masih full daring. Mudah-mudahan nanti di semester depan untuk kelas yang tatap muka bisa ditambah, dan mungkin nanti untuk yang kelas malam juga bisa ikut join untuk tatap muka. Ya, mudah-mudahan semangatnya masih belum berkurang di semester 3 ini karena baru masuk tingkat 2 nih. Mudah-mudahan sudah ada gambaran ke depannya di sistem informasi itu bakal seperti apa. Nah, informasi dari Prodi itu untuk kelas atau angkatan yang ini, angkatan 2020 atau angkatan pertama dengan kurikulum digital, itu sebetulnya konsentrasinya kan ditawarkan oleh Prodi ada 3, tapi kita nggak bisa bagi masing-masing konsentrasi tersebut. Jadinya untuk sementara konsentrasinya dipilihkan oleh Prodi karena sebagian besar kekuatan dosen kita ini banyaknya ada di data science, jadi untuk konsentrasinya diarahkannya ke data science. Dan salah satu mata kuliah di konsentrasi data science itu ada mata kuliah data mining. Dan kebetulan saya diamanati untuk mengampu mata kuliah ini. Baik yang kelas pagi ataupun yang kelas malam, itu diampunya oleh saya untuk mata kuliah data mining. Oke, di pertemuan satu ini seperti biasa nggak akan langsung materi yang berat, seperti biasa kita introduction dulu. Tapi karena introduction-nya sudah sewaktu semester 1 dan saya kira tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan mungkin ada, tapi penambahan ya mungkin tadi ada Ilham Saifuddin sama Alfian Septiansyah itu mungkin yang sebelumnya pernah cuti dan alhamdulillah sekarang sudah join lagi. Jadi mungkin itu aja yang baru. Jadi saya kira tidak perlu pengenalan satu persatu mahasiswanya lagi karena nanti membuang waktu gitu, karena materi daring atau tatap muka seperti ini itu kan setiap menit itu berarti berapa megabyte yang kalian keluarkan gitu. Jadi kita harus hemat-hemat. Oke, nah mungkin yang baru kenal termasuk tadi Ilham Saifuddin sama Alfian Septiansyah. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Prasetyo. Saya dosen di Homebase Sistem Informasi. Homebase saya di Sistem Informasi. Email saya di rizky@ars.ac.id. Ya, selain jadi dosen, saya juga data scientist karena roadmap penelitian saya kebanyakannya ke arah data science dan data mining, dan juga web developer sebagai menunjang roadmap penelitian saya di arah mining. Oke, itu saja sekilas tentang saya. Berikutnya kita masuk langsung ke profil dari mata kuliah ini. Jadi nama mata kuliah ini data mining. Kalau di bahasa Indonesia kan ya secara sederhana menambang data gitu. Untuk apa sih kita menambang data? Nanti kita akan pelajari. Dan bagaimana caranya menambang data? Apakah sama dengan menambang emas atau menambang yang lain gitu? Nah, nanti kan kita bahas. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan total 14 pertemuan hingga nanti pertemuan akhir. Itu termasuk seharusnya termasuk dengan 2 pertemuan UTS dan UAS, tapi nanti akan ada beberapa penyesuaian. Total untuk mata kuliah ini seharusnya 2 jam kalau tatap muka langsung, tapi karena ini online jadi secepat yang saya bisa.
Kalau 15 menit sudah selesai ya lebih bagus. Berarti menghemat kuota kalian. Nanti video ini bisa ditonton berulang-ulang supaya nanti materinya bisa lebih dipahami. Kemudian apa yang akan kita pelajari di mata kuliah data mining ini? Yang pertama adalah jelas konsep. Kenapa konsep harus dipelajari dulu? Karena mungkin teman-teman di sini belum ada yang pernah belajar data mining, tapi syukur-syukur kalau ya ada yang sudah pernah ya alhamdulillah. Jadi kalau belum, saya coba bawa ke arah konsepnya dulu. Nah, kemudian prosesnya, ini gimana sih caranya kita melakukan penambangan data. Nah, tapi karena ini adalah S1 dan ranahnya mungkin semi-semi praktek tapi tidak praktek ya. Jadi saya arahkan ke mining ke arah penelitiannya gitu. Jadi bukan bikin aplikasi. Kalau waktunya cukup banyak mungkin nanti akan saya arahkan ke aplikasi, tapi untuk sementara tidak ke aplikasi tapi hanya masuk ke penelitian. Kemudian nanti di akhir atau setelah UTS nanti akan kita langsung studi kasus data mining. Nanti apa saja yang bisa kita lakukan di data mining ini nanti akan saya coba demonstrasikan 4 tugas dari data mining atau 4 karakter yang bisa dilakukan oleh data mining itu apa saja. Oke, berikutnya nanti untuk materi ini ditunjang dengan online course yang nanti akan saya uploadkan di e-learning ars.ac.id untuk mata kuliah saya. Tapi tidak bisa join sekarang, sedang saya persiapkan dulu rumahnya. Nanti apa saja yang bisa dilakukan di online course ini ya bisa melihat PDF ini lagi selain di MyArs, nanti akan saya share juga di MyArs. Kemudian rekaman dari pertemuan ini juga nanti di online course-nya, di e-learning. Dan nanti untuk mengerjakan tugas-tugas, mengumpulkan tugas-tugas itu nanti di e-learning. Tapi tugasnya nggak akan banyak sih. Oke, apa yang akan kita lakukan selama 14 pertemuan ini? Yang pertama, pertemuan kali ini introduction, kemudian materi berikutnya pertemuan 2 ada data mining konsep, pertemuan ketiga ada data mining task atau tugas apa saja yang bisa dilakukan oleh atau pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh si data mining ini. Kemudian ada mining proses, gimana sih caranya kita nambang data. Kemudian mining research, nah tadi saya ceritakan bahwa akan saya arahkan ke arah riset. Jadi bukan implementatif atau aplikatif, bikin aplikasi, enggak, tapi ke arah riset. Kemudian ada algoritma apa saja yang akan kita berikan contoh gitu. Secara umum mungkin akan saya terangkan beberapa algoritma, tapi nanti yang dicontohkannya hanya 1 atau 2 algoritma saja. Karena waktunya juga cuma 3 SKS dan kena daring, jadi tidak bisa terlalu berat. Berikutnya setelah UTS agendanya ada research publication, karena nanti tugas dari mata kuliah ini atau final project-nya atau pengganti UAS itu nanti teman-teman harus bikin artikel yang nanti akan dipublikasikan. Seperti itu. Tapi supaya adil nanti akan saya ceritakan terlebih dahulu bagaimana sih cara bikin publikasi atau bikin artikel itu gimana caranya. Karena mungkin teman-teman kan sebelumnya dari SMA belum pernah bikin paper. Nah, supaya adil, sebelum saya kasih tugas bikin paper, saya coba tunjukkan dulu seperti apa sih paper yang nanti akan dipublikasikan. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang studi kasus tentang estimasi. Jadi ada beberapa tugas atau task yang bisa dikerjakan oleh data mining, salah satunya estimation. Kemudian studi kasus tentang klasifikasi atau classification. Kemudian saya akan briefing soal final project yang nanti akan dikumpulkan ketika UAS. Jadi nanti teman-teman punya waktu kurang lebih 1 bulan dari briefing project sampai ke nanti pengumpulan si projectnya. Nah, yang dikerjakan adalah hanya 2 ini saja, estimation dan classification. Itu pun pilih salah satu. Nanti tugasnya seperti apa, nanti saya jelaskan di pertemuan 12.
Nah, kemudian ini ada studi kasus lagi, memang tidak masuk ke final project. Nah, ini hanya apa ya, FYI aja, hanya sekedar informasi, studi kasus untuk prediksi dan studi kasus untuk clustering. Oke. Nah, ini penjelasan yang tadi, introduction, pengenalan mata kuliah hari ini, kemudian data mining konsep, konsep dasar dari data mining, kemudian data mining task, itu menjelaskan pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan sama data mining. Kemudian mining proses menjelaskan tahapan proses data mining, mulai dari apa sampai nanti endingnya seperti apa. Kemudian mining reset, nanti akan saya coba jelaskan. Mungkin nanti di sebelumnya atau kalian pernah belajar, teman-teman pernah belajar, ada namanya metode penelitian gitu. Metode penelitian di data mining itu ada khusus namanya CRISP-DM. Nanti kita akan pahami ini di pertemuan 5. Kemudian di pertemuan 6 akan berikan gambaran terkait sebentar ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Ada algoritma, itu nanti akan menjelaskan beberapa algoritma yang digunakan di data mining. Kemudian ada research publication ya tadi. Kemudian ada case study estimation. Kemudian ada studi kasus klasifikasi, briefing final project, studi kasus prediksi, dan studi kasus clustering. Berikutnya ini ada beberapa referensi buku e-book. Sebetulnya saya nggak boleh sharing e-booknya, tapi kalau teman-teman mau cari sendiri di internet itu banyak, melimpah gitu ya. Silahkan download aja salah satu atau semuanya boleh. Tapi saya nggak boleh sebarkan e-booknya, jadi jangan minta ke saya e-booknya. Nanti soalnya jadi dosa saya. Kalau teman-teman nyari sendiri di internet ya itu dosa ditanggung masing-masing. Saya hanya memberi informasi saja. Nggak usah beli ya, karena kalaupun beli nilainya nggak akan jadi A gitu, karena ini bukan tulisan saya. Lanjut ke ini ada komposisi nilai untuk mata kuliah data mining. Nah, sama seperti di algoritma, kurang lebih seperti ini. 10% absensi, 30% post test, dan 60% assignment. Nah, 60% ini termasuk dari assignment di ujian tengah semester dan assignment di UAS nanti atau final project. Ya, itu untuk nilai. Ya, berikutnya ini ada beberapa petunjuk soal mata kuliah ini. Yang pertama adalah blended, jadi saya kombinasikan antara sinkronus dan asinkronus learning. Jadi teman-teman nanti nggak perlu setiap hari daring tatap muka gitu. Karena khawatirnya mungkin dosen-dosen yang lain juga daring juga pakai Zoom. Kalau terlalu sering juga kasihan. Jadi mungkin nanti ada yang mungkin apa ya namanya gantian gitu. Kadang tatap muka langsung seperti ini, kadang saya berikan recordnya aja. Nanti minggu depannya lagi tatap muka lagi langsung, tatap muka daring maksudnya, sorry. Daring lagi seperti ini melalui Zoom, minggu depannya record lagi dan seterusnya gitu. Dengan harapan nanti teman-teman nggak terlalu bete gitu kalau Zoom terus. Tapi mungkin nanti ketika setelah UTS itu mungkin akan Zoom terus, tapi saya upayakan tidak akan lama-lama ya, paling lama 15-20 menit. Kemudian tidak ada final exam atau tidak ada UAS diganti dengan final project. Kemudian ada post test setiap pertemuannya, tapi tidak termasuk pertemuan hari ini karena hari ini masih introduction, nanti baru ada di pertemuan berikutnya. Kemudian setiap pertemuan daring akan direkam, ya nanti tujuannya teman-teman bisa tonton lagi. Bisa diakses di learning.ars.ac.id nanti ketika sudah ready. Kemudian ada 2 tugas, tapi tugas yang pertama atau tugas pada saat UTS itu nanti apakah akan studi kasus atau pilihan ganda, nanti kita lihat saja nanti. Tapi tugas keduanya itu pasti final project.
Final project-nya nanti sedikit di-spoil di akhir slide ini. Oh, sudah dibahas kita di sini. Nanti dibahas juga di slide ini. Ya, berikutnya nanti untuk mengikuti ujian, tes, atau mengumpulkan tugas itu wajib nanti lewat LMS ARS. Jadi grup WhatsApp hanya untuk sharing tanya jawab. Bagusnya juga tanya jawab sih di LMS, tapi kalau teman-teman agak kesulitan ya mungkin nanti bisa lewat WA. Atau barangkali hari ini tidak ada Vicon, nanti saya informasikan di grup WhatsApp. Kemudian diupayakan no remediation, artinya kalaupun teman-teman di sini mengumpulkan tugas full itu dijamin lulus. Tapi nilainya apa? Ya gimana nanti. Ya itu asalkan semuanya aktif gitu. Post test ya 1-2 kali kelewat nggak apa-apa. Yang penting tugas dua-duanya ada, insya Allah semuanya pasti lulus. Nggak akan kasih nilai 40, 30, enggak. Nah, ini ada shortcut. Seperti biasa, di mata kuliah saya selalu ada shortcut bagi yang berminat. Nah, untuk mata kuliah ini, shortcutnya adalah bagi teman-teman yang berhasil. Nanti tugas besarnya, sebelum shortcut saya bahas dulu tugas besarnya atau final project-nya. Nanti teman-teman harus bikin artikel yang nanti akan disubmit di jurnal di Indonesia gitu. Yang penting terindeks di Sinta. Nanti Sinta itu apa? Nanti saya akan bahas di final, di research publication nanti akan saya bahas. Jadi pada intinya tugasnya adalah bikin artikel, bikin paper yang nanti akan dipublikasikan. Tapi cukup sampai dikumpulkan saja ke saya. Kalau final project-nya dengan catatan ya ada beberapa rubrik yang nanti teman-teman harus lengkapi. Nah, untuk shortcut-nya, jadi teman-teman boleh curi start, silahkan bikin artikel duluan kalau yang sudah pernah bikin gitu ya, bikin artikel duluan. Kemudian masukkan ke jurnal yang sudah terakreditasi minimal Sinta 3 dan Sinta 4 atau Sinta 4. Nanti teman-teman masukin aja pakai nama teman-teman, silahkan. Tapi jangan dulu dibayar karena itu berbayar ya. Jadi carinya yang submitnya itu gratis, tapi baru bayar kalau keterima. Nah, kalau diketerima, silahkan informasikan ke saya. Nanti saya yang bayar, nilai kalian otomatis A. Seperti itu. Boleh berkelompok? Boleh, silahkan. Mau isinya 3 orang, 4 orang, asal jangan 8 orang atau 11 orang, itu satu kelas nanti repot. Jangan ya. Jadi ya selayaknya aja 3 atau 4 orang saja. Nanti nggak perlu keluar uang atau teman-teman bayar sendiri, enggak ya. Nanti yang penting accept dulu, keterima dulu. Nanti masalah bayarnya nanti silakan informasikan ke saya, nanti saya yang bayarin. Nanti nilai teman-teman bisa langsung A. Nggak usah kuliah juga nggak apa-apa kalau itu. Oke, berikutnya ini ada beberapa aturan seperti biasa di mata kuliah saya, aturannya fleksibel, absensi, tidak ada toleransi kehadiran, mau tidak masuk, mau masuk ya terserah kalian, bebas. Tidak ada nilai KDD bagi yang sering masuk, dapat nilai bagus, nggak ada juga. Atau kalau yang sering nggak masuk, nanti bakal didiskon nilainya, nggak ada juga. Kemudian on time, nah ini buat tatap muka ya. Kalau untuk yang daring, saya nggak tahu juga mana yang telat, mana yang nggak, jadi nggak masalah. Kemudian karena nanti ada record, jadi kalau teman-teman yang ketika saatnya daring, tapi teman-teman nggak bisa hadir, itu nggak usah khawatir. Jadi, wah, berarti absensinya cuma dari ketika daring aja, enggak. Tapi nanti kalau teman-teman nggak bisa ikut daring, nanti kan rekamannya akan di-share di e-learning. Nanti absensinya berdasarkan kalau teman-teman nonton materi saya, baca PDF-nya, dan mengerjakan post-test. Kalau tiga-tiganya lengkap, maka akan terhitung absensi. Oke. Nah, tadi sedikit tentang introduction saya dan mata kuliah data mining ini. Nah, ini sedikit nih, sedikit aja, nggak langsung belajar, nggak, sedikit aja. Data mining teh apa sih gitu. Jadi kalau
nanti secara definitif ya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini saya sedikit beri gambaran, jadi data mining dan data science. Nah, sebetulnya data mining sama dengan data science, ya mungkin ada sedikit pengembangan ya, gitu. Skopnya lebih besar dari data mining itu, makanya di sini utamanya adalah data science. Saya set di sini adalah data science. Tapi mata kuliahnya data mining ya. Tapi di sini saya berikan gambaran bahwa ini adalah data science. Ya bisa disebut juga ini data mining begitu. Nah, apa yang unik dengan data mining dan kenapa namanya mining gitu? Kenapa nggak data proses atau data explore atau data apa ya? Data search atau data retrieve atau data apa? Kenapa harus mining? Arti dari mining itu kan menambang. Nah, kenapa data ini harus ditambang? Kenapa data nggak dicari? Atau kenapa data nggak dieksplor? Atau kenapa data nggak di apalah? Atau kata kerja yang lain? Gitu. Kenapa harus data mining? Karena mining itu menambang. Nah, apa sih yang unik dari menambang? Nah, kalau teman-teman cek, apa sih bedanya memanen dan menambang? Gitu. Bisa aja kan ini sebetulnya kita kasih nama data harvest misalnya atau data harvesting, memanen data. Apa yang dihasilkan dari data yang dipanen mungkin data atau apa data yang memanen data hasilnya apa ya data. Tapi kalau data mining hasilnya apa? Hasilnya bukan data tapi pengetahuan atau informasi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan harvesting atau bandingkan dengan memanen data, kalau kita memanen padi misalnya, apa yang kita dapatkan? Ya, yang didapatkan bukan beras tapi padi. Beras itu diproses setelah padi atau apa ya? Pare bahasa Indonesianya. Ya padi, mungkin padi. Jadi tanaman padi ya kita panen ya yang kita dapat adalah padi. Masalah jadi beras itu bukan memanen beras, tapi ada prosesnya lagi. Atau memanen jeruk misalnya. Yang kita dapatkan apa? Ya jeruknya gitu. Nanti bakal jadi jus jeruk atau selai jeruk, ya urusan nanti lagi. Tapi apa yang kita panen adalah jeruknya. Yang kita dapat apanya? Ya jeruknya. Bedakan dengan kalau teman-teman analogikan dengan emas. Nah, kalau emas apakah memanen emas namanya? Tentu saja enggak kan. Kalau emas kira-kira namanya apa? Namanya menambang. Menambang emas. Enggak ada yang memanen emas gitu ya. Kenapa? Karena kalau memanen emas ya berarti emasnya sudah ada di depan mata gitu. Oh ini ada emas saya ambil. Nah itu berarti memanen. Betul. Sama kayak analoginya kayak petani tadi. Kita mau memanen padi ya bentuknya sudah padi. Kalau memanen emas ya berarti bentuknya sudah emas. Tapi kalau emas kan nggak gitu modelnya. Emas itu yang kita panen adalah tanah, lumpur. Yang kita tambang tanah, lumpur. Yang kita lihat adalah tanah, lumpur. Tapi ketika kita tambang di situ, kita bisa mencari emas di dalam. Sama, gimana cari intan berlian gitu. Namanya bukan memanen intan, memanen berlian kan, tapi menambang batu mulia, intan berlian. Batu bara juga, apakah bentuknya batu bara langsung bongkahan batu bara begitu aja kan enggak. Tapi batu baranya keselip di bebatuan yang lain. Gitu. Nanti kita tambang atau kita cari batu baranya yang mana. Nah, data pun seperti itu. Makanya diberi nama data mining. Menambang data. Yang kita cari bukan datanya. Kan datanya udah ada. Cuman kita menambang data. Yang kita cari adalah informasi atau pengetahuan, knowledge dari si data tersebut. Nah, itu
gambaran sedikit tentang data mining. Yang pertama, jadi data mining itu tujuannya bukan mencari data ya, tapi mencari informasi. Nah, terus analoginya kenapa disebut mining? Karena kalau misalnya kita bicara soal apa? Buah lagi misalnya, buah jeruk. Itu kita bisa sebut memetik buah jeruk karena jeruknya cuman satu gitu atau sekebun. Kita cuman metik aja gitu. Tapi kalau misalnya mining, kita analogikan lagi ke emas, itu berapa banyak tanah dan lumpur yang kita tambang? Banyak banget kan? Tapi dapat informasi atau dapat emasnya atau dapat batu baranya seberapa banyak? Otomatis sedikit. Nah, berarti dari sesuatu yang besar, dari tanah dan lumpur yang banyak, itu dapat emasnya sedikit. Nah, analoginya pun sama data mining. Kita menambang data yang besar, yang banyak, kita cuma dapatkan informasi atau knowledge yang sedikit. Jadi ciri-ciri lain dari data mining adalah dia menambangnya dalam jumlah besar. Ya, apa yang bakal kita dapatkan kalau jumlah datanya sedikit? Wong data dalam jumlah besar aja, informasi atau pengetahuan yang kita dapat itu sedikit. Seperti itu analoginya untuk data mining. Itu secara analogi ya, secara konseptual atau secara definisi nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, data mining itu posisinya ada di mana? Itu adalah irisan dari statistik, database atau data warehouse dengan artificial intelligence dan machine learning. Irisannya di tengah-tengah adalah data science. Jadi data science tadi keywordnya adalah menambang dalam data yang jumlahnya cukup besar. Gitu. Ukuran besarnya seperti apa nanti akan kita bahas. Disimpan di mana sih data dalam jumlah besar itu? Otomatis disimpan di database atau data warehouse. Nah, kemudian kita bisa olah data ini menggunakan dua cara. Yang pertama secara statistik. Ya, ada beberapa algoritma yang berdasarkan statistik kayak misalnya linear regression, logistic regression. Kemudian ada beberapa regression sih ke arahnya regression. Jadi intinya statistik itu ya mainan angka. Otomatis data yang bisa diolah oleh statistik pun terbatas, hanya sekedar data. Nah, tapi kalau kita bicara soal AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan machine learning, nah ini bisa skopnya lebih tinggi lagi dari statistik. Data yang diolahnya bisa bukan cuman sekedar statistik atau angka. Contohnya apa? Ya, misalnya AI. AI itu contohnya ya kalau di game bot itu pakai AI. AI itu belajar kok bisa jalan seperti itu atau jangan robot ya. Ya robot lah, robot betul-betul. Robot kenapa dia bisa berjalan seperti itu? Karena dia diajari berdasarkan data. Data cara orang jalan itu seperti apa? Ya caranya seperti itu. Dia belajar dari data juga. Atau misalnya mobil Tesla. Nah, kenapa dia bisa jalan sendiri ya? Karena dia belajar. Belajar dari mana? Belajar dari data. Dia tahu jalan seperti apa, tahu dari mana. Berarti kan kita harus ajari dia, ini loh yang namanya jalan. Nah, cara ngajarin jalannya itu kan nggak bisa kayak kita ngajarin ke orang gitu, tapi bentuknya dalam bentuk data. Dan machine learning, ya ini saling berkaitan lah. Jadi machine learning itu adalah kita memberikan cara atau memberikan wawasan kepada mesin untuk belajar. Persis kayak kita ngajarin ke anak kecil gimana caranya, atau yang kayak gimana sih huruf satu, angka 1, angka 2, tapi gimana caranya kita ngajarin mesin. Kita ajarin mesin yang kayak gimana sih angka 1. Nah, itu masuk juga ke machine learning. Kalau AI ya lebih tinggi daripada machine learning. Nah, jadi irisannya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bakal dapat salah satu materi dari ini. Mungkin juga dapat materi yang ini. Mungkin juga dapat materi dari yang ini. Karena ya otomatis kurikulum itu saling menopang. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Tidak bisa lama-lama karena ini masih pengenalan.
Dan ini juga kayaknya sudah lewat dari setengah jam. Oke, ternyata cukup banyak juga ya mahasiswanya. Oke, ya sebelum saya tutup, saya kira mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, baik terkait materi ataupun terkait materi dulu deh. Saya kira nggak ada ya, karena baru pertemuan satu, masuk pertemuan satu udah ada yang ditanyai. Tapi kalau ada silahkan saya beri kesempatan, mungkin 30 detik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Ada yang buka mic kayaknya. Nggak ada? Assalamualaikum Pak, saya Alfian Pak. Waalaikumsalam. Ya, boleh. Gimana Alfian? Pertanyaan perihal tadi ketentuan yang Bapak infoin, yang tadi yang ada project Pak, yang shortcut. Oh iya, shortcut. Oke, Ya, itu gimana? Mas boleh dirinciin lagi Pak, kurang paham. Oke, Ya, sebentar. slide yang ada shortcut. Yang soal analisis penilaian. Oke. Kalau di slide-nya saya kira udah jelas ya. Jadi shortcut itu betul. bikin artikel yang sudah dipublikasikan nanti otomatis dapat A. Oke, saya detailkan lagi. Sebentar saya share screen lagi. Ya, oke. Mungkin sudah muncul juga di layar teman-teman. Sudah saya share screen lagi. Nah, ini ada yang namanya jurnal. Jadi jurnal itu adalah kumpulan beberapa artikel yang terbit di dalam tempo tertentu begitu ya. Ada yang terbit setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah, di dalam satu jurnal ini setiap terbitannya terbitlah beberapa artikel. Nah, seperti ini. Nah, ini judul artikelnya. Nah, ini namanya paper. Dan kumpulan paper-paper ini namanya jurnal. Nah, contohnya di sini saya ada satu penelitian di jurnal ini. Jadi jurnal ini banyak ya. Jadi jangan patokannya cuma ke sini aja ya. Teman-teman bisa cari di namanya sinta.ristekbrin.go.id kalau mau tahu apa namanya ada jurnal apa saja, kemudian cari di sources, kemudian jurnal, atau nanti nanti dibahas di research publication kalau yang ini. Ya, saya contohkan aja di sini. Jadi tugas teman-teman adalah bikin artikel. Nah, artikelnya seperti ini. Nah, ini paper atau artikel. Nah, ini judulnya. Nah, otomatis apa yang teman-teman harus bikin adalah terkait dengan data mining. Nah, mungkin sekarang wah susah atau bagaimana saya belum pernah ada pengalaman dan sebagainya. Jangan khawatir gitu. Nanti di research publication akan saya coba share bagaimana caranya. Nah, jadi teman-teman bikin seperti ini artikel penelitian. Oke, kurang lebih ya kayak bikin mini skripsi tapi khusus untuk materi atau judul itu aja gitu. Nah, ini hasilnya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, nanti teman-teman tugasnya submit ke submit ke jurnal ini. Jadi silahkan dikirimkan ke jurnal ini. Cara mengirimkannya seperti apa itu masing-masing jurnal beda-beda. Tapi biasanya suka ngasih tahu gimana caranya, cara submit ke jurnal yang ini. Nah, untuk cara mendapatkan nilai A itu sebelum UAS, jadi ada waktu sekitar 4 bulan ya. Sebelum UAS, nama teman-teman itu harus muncul di sini. Nah, artinya artikel teman-teman sudah terbit. Nggak harus perorangan, tapi seperti ini juga boleh gitu. Isinya ada 5 orang, nulis satu paper, judulnya ini.
Nah, ini juga kan nggak mudah sekali. Tapi jangan ini yang ada hubungannya dengan data mining ya. Nanti saya beri beberapa batasan gitu. Nah, otomatis ketika sudah muncul di sini, ini kan berbayar. Sebelum muncul di sini otomatis bayar dulu. Nah, kalau di sini kalau tidak salah harganya 400.000. Nah, di sini juga ada sertifikatnya, dia sudah Sinta 4. Nah, yang saya minta adalah Sintanya Sinta 3 atau Sinta 4. Kalaupun nggak muncul di sini, yang penting ada notifikasi atau informasi dari jurnalnya yang menunjukkan bahwa, oh ya, artikel teman-teman ini akan terbit. Misalnya akan terbitnya di tahun 2022 bulan Mei gitu misalnya. Silahkan, boleh. Itu pun langsung saya beri nilai A. Seperti itu. Yang penting ada notifikasi keterima gitu. Bukan notifikasi ke submit ya, tapi sampai diterima. Karena dari submit sampai diterima ada proses review, ada proses revisi, dan seterusnya. Ya, ini untuk cara mendapatkan nilai A. Tapi kalau nggak ini pun ya teman-teman nanti tugas akhirnya adalah bikin yang seperti ini, tapi tidak diterbitkan. Nanti yang menerbitkannya saya, seperti itu. Karena khawatirnya kalau teman-teman mungkin agak kesulitan buat masukin ke seperti ini. Gitu. Tapi kalau bisa masuk ya alhamdulillah lebih bagus lagi. Berarti langsung nilainya A. Kalau enggak ya bikin modelnya seperti ini, nanti saya yang submitkan. Aturannya sama. Teman-teman nama pertama nih, karena saya cuma membimbing aja, teman-teman yang kerjain ya nanti saya dapatnya nama terakhir. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan untuk final project dan shortcut-nya gimana cara dapat A. Ada yang mau ditanyain lagi, Alfian? Sudah Pak, cukup. Terima kasih banyak atas informasinya. Oke, siap. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, belum ada. Kalau belum ada, nanti teman-teman tunggu informasi di grup terkait kapan sudah boleh mulai akses ke e-learningnya untuk mulai belajar. Mungkin saya kira sih di pertemuan 2 sih. Kalau pertemuan 1 saya masukin pun ya teman-teman cuma bisa lihat slide sama video ini aja, belum bisa ngapain lagi. Kemudian sebelum saya tutup, buat teman-teman yang masih ada kendala belum masuk ke kelas atau belum masuk ke jadwal, kecuali case-nya kayak Ilham ya, kalau Ilham nanti besok paling. Nah, kalau teman-teman yang sudah merasa sudah pernah membayar biaya kuliah atau pernah mengajukan penangguhan pembayaran tapi belum masuk ke kelas, nanti silakan di list di grup. Nanti malam ini akan saya coba bantu supaya muncul di jadwal kuliahnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terakhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Grup Pak, saya belum masuk grupnya. Oh, belum masuk grupnya. Tadi yang WA saya siapa ya? Lupa saya namanya. Nanti tolong di invite ya, karena Ilham Saifuddin ini teman baru kalian, jadi silahkan di invite di grup ya. Tadi siapa yang WA saya lupa. Ya, grupnya sudah ada sih bekas yang algoritma pemrograman. Nah itu tuh di chat Zoom sudah diinformasikan sama Muhammad Rizal. Terima kasih. Silahkan join ya Ilham. Kalau Alfian sudah masuk Alfian ke grup itu? Belum Pak. Ya, silahkan sekalian Ya. join juga di grup itu ya. Oke. Terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau belum ada, saya kira kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Nanti akan saya informasikan apakah akan Zoom daring seperti ini lagi atau saya beri recording ya. Jadi recording yang kurang lebih ya teman-teman nontonnya kayak gini lagi. Jadi saya share screen, sampingnya ada muka saya, ya udah gitu aja. Mudah-mudahan bisa lebih menghemat waktu dan bisa lebih menghemat kuota teman-teman. Kalau ini kan teman-teman harus join dari
awal sampai akhir, tapi kalau recording kan bisa di-pause, bisa dientar-entar gitu. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan juga COVID ini cepat berlalu, jadi kita bisa ketemu lagi di kampus, karena saya belum pernah ketemu nih muka-mukanya seperti apa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran teman-teman yang sudah hadir hari ini. Untuk absensi sementara saya beri bonus dulu, saya masukkan semua, termasuk nanti buat teman-teman yang belum masuk ke jadwal hari ini, nanti akan saya edit, akan saya masukkan semua. Seperti biasa di pertemuan satu bonus dari saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.